Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, kaulah kita bersyukur kepada Allah dan salawat serta salam semoga tetap atas junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya sama-sama mendapat syafaat dari Rasulullah, selamat di dunia dan sampai nanti selamat di akhirat bersama Rasulullah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita ini masih menjelaskan tentang al-babur rabi' fi fadilatis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih tentang mengenai fadilah membaca salawat terhadap Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masih fadilah, keutamaan, keistimewaan kita membaca salawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam kitab hadis yang saya pakai dalam kitab Lubabul Hadis, dan juga ada satu kisah ini dalam hadis ini, ada satu kitab, ada suatu kisah yang dulu sudah dijelaskan fi fadilatis salati ala nabi sallam. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Itu sudah diterangkan tempoh hari. Sekarang juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah waktu itu beliau sedang duduk-duduk, akhirnya beliau didatangi satu tamu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Terkejut Rasulullah alaikassalam. Ternyata yang datang itu adalah tamunya Rasulullah, malaikat. Assalamualaikum ya Rasul. Datang lagi, tamu lagi. Jawab alaikassalam, katanya Rasul. Malaikat lagi. Kemudian datang lagi, assalamualaikum ya Rasulullah. Jawab dengan Rasulullah alaikassalam. Siapa malaikat itu gerangan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atani Jibrailu wa Mikailu wa Israfilu wa Izrailu alaihi wassalatu wassalam. Faqala Jibrailu, ya Rasulullah, man shalla alaika fi kulli yawmin 10 marratin ana akhudhu biyadihi wa amuruhu 'ala sirati kal barqil khatib. Nah, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Atani, datang kepadaku. Ata, datang nih padaku. Siapa yang datang? Jibrailu, malaikat Jibril. Datang kepada Rasulullah malaikat Jibril. Datang kepada Rasulullah malaikat Jibril. Kemudian apa yang saya tarakan tadi itu wa Mikailu, dan datang lagi malaikat Mikail. Berarti sudah 2 malaikat tamu Rasulullah, malaikat. Wa Izrailu, dan malaikat Izrail datang lagi kepada Rasulullah. Berarti tamunya Rasulullah pada waktu itu 3 malaikat sekaligus. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Izrail. Nah, kemudian ketiga malaikat itu apa? Tujuan dan maksudnya.
mendatangi baginda Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan beliau bertiga ini? Kemudian sama-sama mengutarakan satu-satu. Sama-sama mengutarakan satu-satu terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya dapat syafaat dari Rasulullah. Amin Allahumma amin. Faqala Jibril. Kemudian malaikat Jibril yang pertama berkata beliau kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, katanya malaikat Jibril. Faqala Jibril, faqala maka berkata siapa Jibril? Malaikat Jibril. Ya Rasulullah, katanya malaikat Jibril. Hei Rasulullah, hei Rasulullah, jangan malaikat Jibril. Apa yang akan dibicarakan malaikat Jibril? Kemudian memberitahukan sesuatu kepada Rasulullah. Yang diberitahukan malaikat Jibril kepada Rasulullah, apa yang disampaikan? Katanya malaikat Jibril, man shalla alaika fi kulli yaumin 10 marratin. Ya Rasulullah, katanya malaikat Jibril, man, siapa orang shalla yang bersalawat orang tersebut alaika atasmu Rasulullah, fi kulli yaumin, di dalam setiap hari, 10 marratin, akan 10 kali. Jadi malaikat Jibril datang kepada Rasulullah memberitahukan kepada Rasulullah, keistimewaan salawat ini, memberitahukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya malaikat Jibril, ya Rasulullah, siapa orang yang membaca salawat terhadap panjenengan sampean Rasulullah, ajunan Rasulullah, siapa yang membaca salawat terhadap panjenengan di dalam sehari 10 marratin, 10 kali saja. Berapa? 10 kali di 10 marrah, 10 kali. Siapa Rasulullah orang yang membaca salawat terhadap sampean 10 kali dalam sehari? Gampang tak 10 kali? Gampang tidak? Gampang. Hanya 10 kali. Siapa orang yang membaca salawat terhadap sampean Rasulullah 10 kali sehari membaca salawat 10 kali, malaikat Jibril berjanji terhadap Rasulullah. Malaikat Jibril berjanji terhadap Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berjanji malaikat Jibril, siapa Rasulullah orang yang membaca salawat terhadap sampean 10 kali dalam sehari, 10 kali, berjanji malaikat Jibril terhadap Rasulullah, ana akhudhu biyadihi wa amruhu ala sirati kal barqil khatibi. Nanti Rasulullah orang yang membaca salawat terhadap sampean 10 kali sehari, 10 kali saja dalam sehari, saya akan memegang tangannya orang itu nanti. Maksudnya apabila hari kiamat, saya akan memegang tangannya orang yang membaca salawat 10 kali dengan sampean, dan saya akan membawa, membimbing, menggiring, menuntun orang tersebut, akan dibawa melewati siratal mustaqim. Nanti apabila hari kiamat akan saya bawa Rasulullah orang yang membaca salawat 10 kali saja terhadap sampean, akan saya bawa orang itu nanti melintasi siratal mustaqim. Melintasi siratal mustaqim akan saya bawa kal barqil khatib, seperti petir yang menyambar. Berarti sekelip mata orang tersebut dibawa oleh malaikat Jibril, langsung dibawa melalui siratal mustaqim, dipegang sama malaikat Jibril sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti halilintar yang menyambar. Seperti halilintar yang menyambar. Berjalan. Padahal siratal mustaqim yang dinamakan siratal mustaqim itu perjalanan berapa tahun perjalanan, tinggi menjulang tinggi, berapa ratus tahun perjalanan naik ke atas siratal mustaqim itu, berapa ratus perjalanan turun jurang ke bawah, terjang, kemudian beberapa ratus tahunnya lagi baru berjalan. Perjalanan yang siratal mustaqim itu datar tinggi, terjun jurang ke bawah, kemudian baru datar.
dan kecilnya seperti rambut katanya di dalam, melebihi kecilnya rambut katanya di dalam tafsir Hamami itu, tafsir Yasin, kitab tafsir Yasin dijelaskan di situ. Dan tajamnya melebihi pisau yang tajam itu, silit-silit itu melebihi pisau yang tajam. Orang yang amalnya kurang melewati siratal mustaqim akan kena, teriris kakinya, bahkan jatuh, padahal di bawahnya adalah neraka yang akan membakar, menghanguskan tubuh siapapun yang masuk di dalamnya. Nah, tapi malaikat Jibril berjanji kepada Rasulullah, walaupun begitu, seakan-akan begini, walaupun begitu dahsyatnya orang melintasi siratal mustaqim, tapi orang yang membaca salawat terhadap sampean Rasulullah 10 kali saja sehari, akan saya pegang tangannya dan saya bawa terbang menuju surganya Allah seperti petir yang menyambar. Sekelip mata saya sudah sampai di surga. Semoga kita termasuk orang yang senang membaca salawat terhadap Rasulullah, supaya dibawa tanganku juga oleh malaikat Jibril, dibawa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala bi syafaati Rasulullah. Amin Allahumma amin. Itu janjinya malaikat Jibril. Kemudian yang satunya lagi, tamunya malaikat Israfil. Kemudian waqala, malaikat Mikail sekarang berkata, waqala dan berkata siapa Mikail, waqala Mikailu dan berkata siapa malaikat Mikail, ana askihi min haudika ya Rasulullah, ana askihi min haudika. Karena malaikat Mikail, katanya malaikat Mikail, Rasulullah, seakan-akan saya berjanji juga Rasulullah, siapa orang yang membaca salawat terhadap sampean 10 kali sehari, ana askihi min haudika, saya nanti akan memberi minum dari telagamu nanti di surga. Malaikat Mikail, janjinya malaikat Mikail terhadap Rasulullah. Nah, kemudian ini Mikail, tadi malaikat Jibril, sekarang malaikat Mikail berjanji terhadap Rasulullah, bagi orang yang membaca salawat terhadap Rasulullah 10 kali saja sehari, malaikat Mikail berjanji malaikat Mikail akan memberikan minum di telaganya Rasulullah nanti apabila sampai hari kiamat. Padahal satu teguk saja minum di telaganya Rasulullah tidak akan kehausan selamanya, dan akan segar serta akan merasakan kenikmatan selama hidupnya. Ini nanti dikasih sama malaikat Mikail, janjinya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kalah pentingnya, malaikat Israfil juga berjanji kepada Rasulullah. Wa qala Israfilu ana asjudu lillahi ta'ala ma arfa ra'si hatta yaghfirallahu ta'ala. Sekarang gilirannya malaikat Israfil berkata kepada Rasulullah. Tadi kan tamunya yang ketiga berbicara kepada Rasulullah. Wa qala Israfil, malaikat Israfil berkata, ana asjudu Rasulullah, bagi orang yang membaca salawat dengan sampean 10 kali sehari, saya berjanji seakan-akan begitu. Ana asjudu lillahi ma arfa ra'si hatta yaghfirallahu ta'ala, hatta yaghfira, sehingga mengampuni siapa Allah Ta'ala terhadap orang tersebut, itu maksudnya. Jadi saya berjanji Rasulullah seakan-akan begitu. Malaikat Israfil berkata, siapa orang yang membaca salawat terhadap Nabi Muhammad 10 kali dalam sehari, setiap hari, fi kulli yaumin, dalam setiap hari 10 kali saja, katanya janjinya malaikat Israfil, saya akan bersujud kepada Allah, dan tidak akan mengangkat kepala saya sehingga orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca salawat setiap hari 10 kali terhadap Rasulullah. Hanya 10 kali saja. Katanya malaikat Israfil, saya akan bersujud kepada Allah dan tidak akan mengangkat kepala saya
sampai orang tersebut diampuni oleh Allah, orang yang membaca salawat terhadap Rasulullah diampuni oleh Allah, baru saya akan mengangkat kepala saya katanya malaikat Israfil. Kemudian tamu yang keempatnya malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Yang keempatnya malaikat Israel. Apa janjinya malaikat Israel terhadap Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Wa qala Israel, tidak kalah pentingnya malaikat Israel berjanji juga pada Rasulullah, ana aqbidu ruhahu kama aqbidul arwahal anbiya'i alaihi salatu wassalam. Katanya malaikat Israel janjinya terhadap Rasulullah, siapa orang yang membaca salawat terhadap sampean 10 kali setiap hari 10 kali, maka saya akan mengambil rohnya. Malaikat Israel kan tukang malaikat pencabutnya nyawa. Orang yang membaca salawat terhadap sampean 10 kali setiap hari, maka ana aqbidu ruhahu kama aqbidu arwahal anbiya. Saya akan mencabut rohnya seperti mencabut para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tenang-tenang dicabut oleh malaikat Israel. Orang yang membaca salawat terhadap Rasulullah 10 kali dalam sehari. Padahal rohnya manusia apabila dicabut, nyawanya dicabut oleh Allah, gimana? Binatang, kambing atau lembu hidup-hidup dikuliti, kulitnya hidup-hidup 100 kali dikuliti hidup-hidup, kulitnya betapa perihnya, betapa pedihnya, betapa sakitnya. Binatang hidup-hidup sampai 100 kali dikuliti, itu masih lebih perih, lebih sakit, lebih pedih. Orang dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Tapi bagi orang yang membaca salawat terhadap Nabi Muhammad 10 kali dalam sehari, akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Janjinya terhadap Rasulullah akan dicabut nyawanya seperti mencabut nyawanya para nabi, dengan tenang-tenang, dengan sehalusnya mencabut nyawa, dengan penuh kenikmatan. Semoga kita semuanya mampu membaca salawat hanya 10 kali saja dalam sehari, supaya janjinya malaikat yang 4 tamunya Rasulullah ini mengalir pada kita semuanya, sehingga kita diselamatkan oleh Allah bi barakati Rasulillah, bi jahi Rasulillah, wa bi haqqi Rasulillah, wa bi syafaati Rasulillah. Kita diselamatkan oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Itu kehebatannya baca salawat. Makanya saudaraku rahimakumullah, jangan sungkan, jangan jangan malas-malas membaca salawat. Bacalah salawat sebanyak-banyaknya. Ini hanya 10 kali begini janjinya malaikat yang 4. Apalagi kita melebihi dari 10 kali, janjinya juga pun akan melebihi, dan juga kita akan diselamatkan oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Itulah yang kita harapkan. Semoga kita semuanya selamat di dunia, selamat di akhirat, dapat syafaat Rasulullah, diakui sebagai umatnya terhadap Rasulullah nanti di akhirat, ditemui oleh Rasulullah nanti di akhirat, berjumpa langsung dengan Rasulullah nanti di akhirat, dan diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Kita sama-sama masuk ke surganya Allah, ikut Rasulullah, di belakangnya Rasulullah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala nanti bi barakati wa bi syafaati Rasulillah. Dan barakahnya kita memperbanyak baca salawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah dan selamat nanti di akhirat dan di dunia sampai ke akhirat. Amin 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 Allahumma amin. Sampai disitulah saudaraku rahimakumullah, mari memperbanyak. Saya mengharap sekali lagi, mari memperbanyak membaca salawat terhadap Rasulullah, supaya kita semuanya dapat syafaat Rasulullah dan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga apa yang saya sampaikan jadi ilmu yang manfaat, jadi perantaraan dapat syafaat dari Rasulullah dan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Salah dan hilafku mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya terhadap Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun dan mohon maaf dengan berkata astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat.
Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku rahimakumullah, sampai di sini saja akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli